the stars light up my room, I sit by myself talking to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita, yaitu talk show yang bertajuk Perspektif Kesetaraan Gender dalam Pandangan Masyarakat dan juga Pandangan Islam. Dengan saya Isna Rizky di sini sebagai pemandu dalam acara ini. Tentunya sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu perspektif kesetaraan gender dalam masyarakat dan juga pandangan Islam, yaitu acara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih kesetaraan gender itu menurut pandangan masyarakat dan juga pandangan dalam Islam. Oke, dan di sini saya juga tidak sendirian. Di sini saya ditemani sama Kak Kafani. Halo Kak, apa kabar Kak Kafani? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum pembacaan atau berbincang-bincang dengan Kak Kafani ini, kita bacakan dulu ya CV-nya. Kak Kafani ini bernama lengkap Kafani Maya Khalida, tempat tanggal lahir di Pemalang 16 Juli 1998, beralamat di Pemalang, dan merupakan alumni dari kampus kita, yaitu UIN Wali Songo Semarang, dan juga dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Kesetaraan gender di Indonesia itu sendiri sepertinya bisa dikatakan lebih maju ya, di mana negara Indonesia itu pernah nih dipimpin sama wanita, yaitu Megawati Soekarno Putri selama 5 tahun, dibandingkan dengan negara yang lain, yaitu seperti Amerika Serikat, yang mana negara itu lebih maju dari kita. Sampai sekarang belum ada nih wanita yang memimpin menjadi presiden. Lalu apakah dari situ dapat dikatakan kalau Indonesia ini lebih maju dalam kelas kesetaraan gender ini? Ya, dalam Islam itu sendiri wanita itu bisa dikatakan sebagai second sex atau dinomorduakan, di mana di Islam itu sendiri lebih banyak pemimpinnya itu laki-laki daripada perempuan. Kemudian apakah dari situ Islam itu bisa dikatakan bahwa tidak memandang mengenai kesetaraan gender? Lalu dari situ kita bakal diskusiin lebih lanjut nih sama Kak Kafani. Menurut Kak Kafani ini kesetaraan gender itu apa sih Kak? Oke, terima kasih ya. Kalau misal bilang kesetaraan gender, kita bagi dua dulu nih, gender sama kesetaraan gender. Kalau misal gender itu kadang-kadang orang itu nggak bisa, beberapa orang itu belum bisa memisahkan antara gender dan seks. Mereka bilang itu gender itu tentang maskulinitas dan feminitas gitu. Padahal itu kan masuknya ke seks ya, jenis kelamin. Kalau gender lebih ke konstruk sosial yang ada di masyarakat gitu. Kayak misal ya, dari kecil kita sebagai perempuan itu sudah dikenalkan dengan beberapa warna yang memang itu diberikan label oleh masyarakat sekitar. Kayak diberi warna pink itu untuk khusus cewek-cewek loh, kamu itu cewek loh, kamu mainannya boneka aja gitu. Secara nggak langsung masyarakat memberikan label kepada suatu barang-barang tertentu yang kemudian terkonstruk oleh pemikiran orang sampai dia dewasa kayak gitu. Pernah nggak sih kalau kamu misal pakai pakaian metal kayak gitu sebagai perempuan, lalu orang lain bilang, wah nggak boleh tuh pakai pakaian metal, sok-sok cool gitu, ya sok-sok kayak cowok kayak gitu kan enggak. Terus celana dan rok gitu kan, selaginya itu menutup aurat, tak kira ketika perempuan memakai celana itu it's okay gitu ya. Tapi kadang-kadang loh, perempuan kok pakai celana sih, perempuan itu pakai rok, perempuan pakai gamis gitu. Dan ya konstruk masyarakat tentang mengenai gender itu tak kira belum bisa, belum beberapa tempat karena sifatnya norma ya. Beberapa tempat itu belum bisa kayak memberikan ruang khusus untuk perempuan. Contohnya di beberapa desa yang notabene itu masih jauh dari perkotaan, mereka itu masih memiliki konstruk-konstruk sosial yang adat istiadat dari nenek moyang mereka dulu, bahwa perempuan itu belum boleh seperti ini, perempuan itu belum boleh seperti itu. Kayak ruang gerak perempuan di beberapa tempat itu masih dibatasi. Kayak kalau kita di rumah, mungkin kalau kita di sini ngopi-ngopi sampai pagi nggak apa-apa gitu, wah itu mahasiswa diskusi gitu mungkin ya. Tapi di beberapa tempat, contohnya ketika kita pulang ke rumah, kita diskusi sampai malam, orang-orang bakal bilang apa? Jangan kan diskusi ya. Kalau kita pulang kerja atau kita kerja sampai malam atau mulai kerjanya dari malam, pasti orang-orang bilang, itu ngapainnya, kerjanya apa, pasti dikonteskan ke sesuatu yang bersifat negatif, itu pasti gitu.
Jadi hal-hal mengenai itu masih ada batasan-batasan untuk masyarakat, dan kecuali memang di beberapa kota besar masalah gender, karena saya bilang tadi normatif, itu masalahnya berbeda. Kayak di kota-kota besar masalah gender itu kayak berhubungan dengan tugas kerja gitu loh, tupoksi. Walaupun beberapa orang sudah terbuka mengenai wanita itu dibebaskan kerja di mana saja, tapi sebenarnya itu wanita sendiri yang memberikan label untuk mereka. Selain masyarakat, wanita sendiri kayak kamu sebagai perempuan pengen gak sih jadi pemimpin, ada keinginan jadi pemimpin, tapi kamu sendiri yang aduh aku nggak bisa nih jadi pemimpin. Dalam KKN sendiri, kenapa Kordes harus laki-laki? Padahal laki-laki di sini cuma 2 kan, posko kamu, lainnya perempuan, tapi nggak ada Kordes perempuan. Kalian merasa kalian itu nggak pantas untuk menjadi Kordes, padahal itu ruang kecil untuk kalian memberikan kesetaraan untuk diri kalian sendiri, tapi kalian nggak merasa percaya gitu. Saya kira untuk mengenai gender ya seperti itu, konstruk sosial yang ada di masyarakat. Berarti masyarakat itu sendiri yang mengkotak-kotakkan ya? Iya, karena gender itu kan normatif ya, makanya ada feminisme, gerakan-gerakan perempuan yang kemudian memberikan peluang kesetaraan bagi ini loh, perempuan bisa seperti ini, perempuan bisa seperti ini, dan beberapa lembaga-lembaga hukum yang menaungi perempuan. Selain dalam itu juga dalam bidang hukum, perempuan juga masih dikungkung dengan beberapa hal. Contohnya kayak kemarin RUU PKS yang sampai sekarang belum terselesaikan kan. Perempuan masih dikait-kaitkan dengan hal-hal negatif. Contohnya kalau misal RUU PKS itu kembali nggak diiyakan oleh pemerintah, kalau misal perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, ketika dia diperkosa, itu kan tanpa konsen, walaupun dia bekerja dalam hal itu, tapi kalau dia nggak punya konsen untuk melakukan hal itu dengan seorang laki-laki, ya termasuk pemerkosaan. Tapi ketika dia ngomong itu, Pak, lapor polisi, Pak, saya diperkosa, apakah ada orang yang percaya dengan kata-kata itu? Orang-orang lain cuma kayak, wah, kamu kerjanya seperti itu malah enak dong, kayak gitu kan. Kayak gitu loh, kontrol-kontrol, nggak ada payung hukum untuk perempuan-perempuan seperti itu. Makanya kita harapkan RUU PKS diiyakan. Dan beberapa kasus belakangan ini juga ada yang tidak memberikan payung hukum yang setara bagi perempuan. Kayak kemarin yang viral di Instagram itu ada anak kecil yang diperkosa oleh orang tuanya sendiri kan. Nah itu sampai sekarang polisi malah nggak memberikan layanan yang pas untuk orang itu, padahal dia sebagai korban malah ibunya dikira gila. Itu terlalu jauh. Kemarin ada adik tingkat saya, anak UI juga, dia tetangganya atau saudaranya, bahkan saya ikut melihat kasus itu, bukan diperkosa, lebih ke dikasih pelecehan seksual oleh ustadznya sendiri yang notabene dia beragama baik dan biasa mengumandangkan azan setiap harinya. Itu di daerah dekat rumah saya. Ya seperti itu, ketika orang yang diituin bilang, kok kamu melakukan hal ini kepada anak saya, sampai ibunya itu nangis-nangis, dia cuma jawab, saya nggak sengaja dan saya nggak melakukan hal itu. Coba kalau kamu diraba-raba oleh seseorang, apakah ada bukti di situ? Sedangkan hukum itu memerlukan bukti gitu. Makanya itu kesetaraan gender banyak hal, selain dari normatif masyarakat juga ada payung hukum untuk perempuan. Makanya kita perlu gerakan lagi untuk perempuan-perempuan zaman sekarang lebih menguatkan tentang kesetaraan gender, kayak woman support woman gitu juga masih diperlukan. Kadang juga, nah tadi juga ada woman support woman nih. Nah menurut Mbak itu sendiri gimana? Soalnya kayak gimana ya, dalam pandangan saya, di sekitar saya sendiri pun masih ada yang meskipun di depan itu saya mensupport, tapi kadang di belakang kok saya iri gitu. Kadang kayak gitu ya. Terus menurut Mbak itu gimana, Mbak? Iri ya, kalau misalnya ini kan manusiawi, tapi bagaimana kualitas kita nantinya ke depan kan kita sendiri nanti yang membenahi diri kita ya. Tapi kalau untuk woman support woman, kalau kalian pahami kan saling mendukung satu sama lain antara perempuan. Mungkin memang benar kata kamu, di lingkungan kita sekarang para wanita belum pada sadar tentang woman support woman itu seperti apa sih, masih saling menjelekan satu sama lain di belakang. Itu kan namanya belum woman support woman. Coba sekarang satu-satunya wanita yang mempunyai kekuasaan di Indonesia, Megawati, yang dihujat banyak sekali. Ya memang dari beberapa apa yang dia lakukan memang
nggak sesuai dengan yang harus dilakukan di Indonesia sekarang ini, kayak aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu pemikirannya nggak sesuai dengan apa yang harus dilakukan di Indonesia. Tapi secara nggak langsung dia adalah seorang perempuan satu-satunya ya, perlu kita dukung atau kita contoh nantinya biar kemudian kita akan lebih baik atau menggantikan dia dengan posisi dia tapi dengan pemikiran yang lebih baik. Selain itu mungkin lingkungan di parpol ya, partai politik, dan di lingkungan kita sendiri antara sesama perempuan. Coba di media sosial kita lihat, di media sosial tentu kita kayak mengekspos diri kita, oh saya seperti ini, atau di media di pertemanan, di pertemanan ketika salah satu teman kamu menjadi seorang ketua atau mendapatkan suatu privilege atau mendapatkan suatu kelebihan, kalian bukannya mensupport, oh ini teman saya sebagai ketua organisasi ini, saya akan dukung dia menjadi, saya akan mendukung dia karena saya teman dia, nanti saya akan mendukung dia, oh kita kerjasama nantinya. Jarang ada yang melakukan seperti itu, malah kayak lebih iri, wah teman saya, dia kok mau ya jadi ketua padahal dia kok kayak gini, kenapa kalian seperti itu gitu loh. Itu menjadi sebuah momok ya, kayak sebuah permasalahan yang nantinya nggak bakal selesai kalau kita masih punya sifat-sifat seperti itu gitu. Kalau misal sesama perempuan saling mendukung, nantinya tak kira untuk perempuan maju ke ranah apapun, ke ranah publik, baik politik, perdagangan atau lain sebagainya, itu akan lebih gampang. Karena dalam dunia kerja sendiri, saya kemarin beberapa kali mencoba untuk masuk ke dunia kerja, memang perempuan itu digampangkan, maksudnya diremehkan karena beban kita sebagai bukan beban sih, ya kita mempunyai beberapa kelebihan ya, seperti mempunyai anak, menstruasi dan lain sebagainya. Itu kayak, wah perempuan itu kemudian kamu nggak pantas jadi seperti ini. Tapi kalau kita sesama perempuan saling mendukung, oh dia perempuan hebat nih, nantinya akan seperti ini. Di dunia kerja yang notabene sangat menjunjung tinggi laki-laki, kalau kita sebagai perempuan bisa masuk ke dalamnya dengan saling mendukung satu sama lain, perempuan Indonesia tak kira akan lebih hebat dari perempuan lain. Maksudnya sesama, bukan hanya perempuan Indonesia, perempuan di belahan dunia manapun akan lebih hebat dari laki-laki. Contohnya gini aja, dalam di kompleks KKNU ini, dalam kelompok KKNU ini yang jadi bendahara sama sekretaris siapa? Perempuan. Pasti perempuan, karena mereka itu tekun. Di Indonesia mana sih yang tekun selain perempuan? Sekarang ini beberapa menteri pun perempuan kan, menteri ekonomi, menteri keuangan perempuan, karena mereka tekun di dalamnya. Walaupun kemarin menteri ekonomi itu keuangan bilang bahwa saya ini menjadi menteri keuangan itu sangat susah karena masih diberikan label yang seperti ini. Kalau bisa lihat YouTube-nya itu ada memberikan label-label seperti itu yang kemudian perempuan itu nggak mempunyai hasrat dalam dirinya. Saya nggak bisa jadi seorang pemimpin karena label dari sesama perempuan yang kemudian merendahkan ketika perempuan mendapat suatu pencapaian, bukan hanya merendahkan secara langsung tapi juga lewat, apalagi sekarang lewat media sosial saling menghujat atas nama, oh saya mempunyai kebebasan ini, ada RUU tentang media sosial, nggak apa-apa, saya juga manusia, dia manusia, saya mempunyai kebebasan. Nggak seperti itu. Harusnya kita saling mendukung satu sama lain. Kalaupun misal kita mau berkompetisi, ya kompetisi dengan sehat. Karena kalau misal perempuan saling mendukung sama lain, saya yakin itu akan lebih baik untuk kedepannya, masuk ke ranah apapun. Sekarang banyak perempuan ada di dunia politik, ada di parpol, ada di mana aja. Bahkan sekarang ya, kalau kita mau melek, perempuan itu bisa masuk ke selain ranah politik juga yang sekarang itu booming karena kita masih media sosial itu kan banyak sekali. Kenapa perempuan itu masuk ke media sosial hanya menjual tubuhnya? Kayak misal, wah saya seksi nih, kalau di media sosial saya bakal banyak follower banyak. Nah gitu, perempuan juga harus, kayak pemikirannya juga harus dijual, jangan cuma jual tubuh. Untuk selanjutnya saya harap banyak perempuan di Indonesia yang sadar akan itu. Jadi perempuan bukan hanya bisa menjual wajah dan tubuh, tapi pemikirannya juga bagaimana ke depannya. Nggak selalu perempuan itu dibatasi dengan, oh saya perempuan kalau menjadi ketua atau menjadi pemimpin nantinya anak saya nanti enggak. Lihat aja Najwa Shihab, dia punya anak nikah muda tapi sampai sekarang dia masih berkiprah dalam dunia. Najwa Shihab itu sendiri kan sudah menikah ya Mbak, di mana beliau itu wanita gitu kan, di mana wanita di Indonesia itu biasanya kalau sudah menikah itu identik dengan ya mengurus anak, mencuci piring, untuk intinya bersih-bersih rumah gitu lah, tidak untuk bekerja gitu. Menurut Mbak itu sendiri ya? Ya, kayak yang saya bilang tadi ya, wanita di Indonesia normatifnya itu selalu melakukan urusan domestik
domestik, sedangkan laki-laki itu urusan publik kayak gitu. Laki-laki bekerja, wanita itu selalu di rumah ngurus anak dan lain sebagainya. Tak kira kalau misal sebagai perempuan itu masih punya ambisi atau saya punya potensi di dunia luar, nggak hanya di domestik, urusan kayak mengurus rumah tangga itu nggak menjadi suatu beban besar untuk perempuan gitu loh. Kalaupun ngurus anak itu kan bisa dilakukan oleh dua orang ya, bisa oleh suami atau bisa dilakukan juga oleh istri gitu. Kita bisa saling membantu satu sama lain kayak. Keluarga itu kita nikah itu fungsinya buat apa? Apakah kita fungsinya hanya buat memelihara anak lalu memelihara rumah? Ya nggak apa-apa. Kita sebagai perempuan itu sebenarnya punya pilihan. Apakah kita hanya mau mengurus anak atau bekerja di rumah, itu nggak apa-apa. Karena bekerja di rumah pun kita masih bisa menghasilkan uang kalau misalnya itu urusannya ekonomi. Tapi kalau misalnya urusannya itu saya sebagai perempuan nggak dibolehkan oleh suami saya untuk melakukan itu udah salah dari awal. Makanya sebagai perempuan harus benar-benar memilih laki-laki yang pas untuk nantinya dia ke depan, karena urusan rumah tangga itu bukan hanya urusan cinta-cintaan doang ya, tapi bagaimana kamu akan mengurus dua keluargamu, anak-anakmu nanti di kemudian hari. Kalaupun sebagai perempuan memilih untuk saya sebagai perempuan ingin mengurus anak saya agar nantinya dia akan menjadi seorang anak yang baik, berguna bagi negara ataupun agama, ya nggak apa-apa. Kita nggak boleh memberikan justice kepada perempuan yang di rumah atau mengurusi urusan domestik itu sebagai perempuan pengangguran. Dan lihat orang perempuan-perempuan yang ada di luar bekerja di pabrik itu orang hebat gitu. Nggak semua orang itu hebat dimanapun tempatnya dia. Kayak contoh yang kemarin itu viral banget selama corona itu Mbak SCBD gitu ya, yang di TikTok itu. Saya sebagai perempuan yang bekerja nih, saya hebat ini dan itu. Yo memang dia hebat dengan dunianya dia, tapi perempuan yang di rumah, istri yang patuh kepada suami atau mengurus rumah tangga di mana dia itu harus mengurus ayahnya juga. Kan sekarang banyak banget ya yang masih generasi sandwich, dia mengurus anak, suami tapi juga masih mengurus mertua atau keluarganya dia. Itu nggak apa-apa, dia punya kehebatan diri masing-masing. Setiap perempuan punya potensi masing-masing. Kalaupun masalah ekonomi, perempuan masih bisa bekerja di rumah dengan online shop, itu kan juga menguntungkan. Nggak semuanya harus berada di luar dengan memakai seragam gitu. Menurut saya seperti itu, dan itu ya saya kira benar juga gitu loh. Mungkin Najwa Shihab dengan dunianya yang sebagai presenter, tapi dia juga dari latar belakang atau privilege yang baik. Nggak semua orang punya privilege yang baik. Maudy Ayunda punya privilege, dia seorang artis, dia mempunyai uang yang cukup untuk kuliahnya di luar negeri, dan goals dia dalam kehidupan, saya ingin kuliah di luar negeri, dia bisa melakukan itu karena dia punya privilege sendiri. Beberapa wanita nggak punya privilege seperti itu, maka goalnya masing-masing, dia punya kesuksesan tersendiri dalam dirinya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan antara satu sama lain, tapi kita hanya bisa memahami bahwa perempuan itu semuanya hebat, apalagi dalam keluarga ya. Nggak semua perempuan yang masih mengurusi urusan domestik itu salah, dan perempuan yang mengurusi bisa masuk ke dunia publik itu hebat gitu. Semua orang hebat, semua perempuan hebat. Menurut saya seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui juga ya, di Indonesia itu sendiri kan dominan Islam gitu ya Mbak. Kadang juga ada yang membatasi nih, kalau wanita muslim itu tidak boleh keluar, wanita muslim itu tidak boleh untuk bekerja di luar ruangan gitu kan. Itu tanggapan begitu gimana? Mungkin itu kalau Islam di luar Indonesia ya. Kalau yang saya tahu, Islam itu kan sebuah agama yang sangat memudahkan kita. Islam itu enjoy gitu loh, enak, slow. Kalau yang saya tahu di Indonesia kan Islamnya kultural, jadi bisa sesuai dengan apa yang ada gitu. Agama Islam itu kan sifatnya mutlak tapi normatif. Jadi Islam saya di sini seperti ini, Islam ada di sana seperti itu gitu. Mungkin kayak di negara-negara Timur Tengah itu kan ada aturan wanita itu tidak boleh keluar tanpa didampingi oleh laki-laki. Tapi di Indonesia kita dibebaskan sebagai perempuan untuk keluar kemana saja tanpa didampingi oleh ayah kita, adik kita yang laki-laki atau kakak kita. Itu kita dibebaskan seperti itu. Islam di Indonesia itu enjoy, enak banget, bisa berubah-ubah. Dan mungkin perempuan dalam Islam juga, mungkin yang kamu bilang yang menjadi momok ya masalah beberapa kali kita diskusi itu yang surat An-Nisa, yang kalau nggak salah itu laki-laki itu sebagai pemimpin gitu ya.
apa itu itunya saya lupa bahasa Arabnya itu. Dalam surat An-Nisa dibilang laki-laki adalah seorang pemimpin. Ya memang di situ seperti itu, tertulis seperti itu, tapi kan pemaknaannya itu tergantung bagaimana kita. Kalau kamu baca fenomenologi hermeneutikanya Gadamer, itu bagaimana pembacaan suatu teks itu tergantung pada orang yang membaca buku. Jadi penulis itu mati, jadi sebuah karya seni penulisnya mati, kita sebagai pembaca yang bisa menafsirkan sendiri. Makanya dari Al-Quran itu kita juga bisa menafsirkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Laki-laki di situ sebagai pemimpin karena dia mempunyai keistimewaan tersendiri, dia mempunyai kekuatan yang besar, tapi di kepemimpinannya itu enggak semena-mena dia itu harus semena-mena terhadap wanita. Wah, saya sebagai pemimpin kamu harus nurut kepada saya, itu enggak gitu. Sekarang juga saya kira banyak sekali laki-laki yang sudah melek tentang kesadaran gender, baik itu di negara kita ya, kayak bukan nggak ada lagi, tapi beberapa laki-laki sudah mengistimewakan wanitanya ya, termasuk kamu, mungkin kamu dari pacar kamu juga sudah diistimewakan, itu termasuk sebuah kesadaran ya. Begitu, terus sepertinya seperti itu. Dan dalam Islam sendiri ada beberapa hal yang memang ini menjadi penghambat ya, itu sudah masuk pemikiran orang-orang zaman sekarang tentang keislaman dan gender dan keislamannya. Contohnya kayak ini sebenarnya kayak udah masuk ke pemikiran orang-orang zaman sekarang, kayak alasan manusia itu masuk ke dunia ini kan katanya karena Siti Hawa memakan buah huldi. Itu kan kayak menyalahkan perempuan sepihak ya kan, padahal itu memang sudah jalan Tuhan agar kita manusia itu masuk ke sini. Dan itu bukan hanya di Islam tapi di beberapa agama pun kan menyalahkan perempuan sebagai alasan untuk manusia masuk ke bumi. Dalam Kristen yang katanya itu menyetubuhilah atau segala macam seperti itu tak kira dari agama seperti itu ya, selain surat An-Nisa yang kemudian menjadi momok beberapa hal juga seperti itu. Padahal di sini kan dalam Islam sendiri sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan label-label bahwa perempuan ini bisa maju loh, kayak gitu. Kayak Rasulullah sendiri itu kan memberikan ruang untuk istrinya, kayak Aisyah, oh kamu bisa menjadi seorang perempuan yang hebat loh gitu. Rasulullah itu memberikan kebebasan untuk istri-istrinya agar dia mau berperang, dia bisa berdagang, masuk ke dunia publik, intinya seperti itu. Pada zaman di mana kesetaraan gender itu belum ada pemikiran seperti itu, tapi Rasulullah sudah memberikan kebebasan itu kepada istrinya. Seperti itu. Menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini, di mana dari topik kita yang mengenai kesetaraan gender ini kita dapat mengetahui nih bagaimana posisi wanita baik di masyarakat, keluarga, dan juga di pandangan Islam. Lalu kita nih sebagai mahasiswa apakah memiliki peran untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kesetaraan gender itu sendiri? Menurut Mbak itu kalau dari sisi kita mahasiswa itu kita bisa melakukan apa sih? Banyak yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa, apalagi labelnya mahasiswa mempunyai pendidikan yang cukup tinggi atau cukup mumpuni untuk kita berada di ruang publik ya. Kayak kita belajar di lingkup kuliah aja kita bisa memasuki beberapa organisasi seperti itu. Setelah kita bekerja, kita dibebaskan untuk bekerja di mana saja, di ruang publik manapun itu. Entah kamu nanti mau menjadi guru atau menjadi polisi atau menjadi apa, kita masih dibebaskan gitu. Untuk kedepannya, tak kira perempuan itu hindari rasa insecurity dari laki-laki, karena sesuatu kesuksesan itu selalu laki-laki gitu loh ya. Apalagi kata-kata kayak gini, kalau misal kamu semester 5 ke atas pasti bilang gini waktu mau mulai skripsi, aduh skripsi pusing sekali, saya mau nikah aja gitu. Berarti secara nggak langsung dalam diri kamu itu terkonstruk bahwa saya itu sebagai perempuan yang lemah, yang kemudian ketika ada suatu masalah saya harus bergantung kepada laki-laki. Itu secara nggak langsung kamu berpikiran seperti itu kan, karena kamu membutuhkan sosok laki-laki ketika kamu mendapatkan masalah. Dari situ itu beberapa pemikiran-pemikiran yang harus kita ubah, mindset kita, agar kemudian perempuan itu, apalagi seorang mahasiswa itu maju ke depannya. Ketika kita ada masalah, selesaikan sendiri, kita bisa gitu loh. Jangan semuanya bergantung, apalagi laki-laki zaman sekarang kita tahu mereka membutuhkan feedback dengan apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin hal-hal seperti itu udah biasa di lingkungan kita, tapi nggak selalu gitu loh. Kita harus kemudian kalau misal mau kesetaraan gender itu
kembali sukses, maksudnya kesetaraan gender itu benar-benar ada, kita sebagai perempuan mulai dari sekarang, apalagi seorang mahasiswa, dari dalam diri kita, entah kita memulai dari dalam diri kita, wah saya harus menjadi wanita sukses ini dengan berbagai cara, tentang ambisi-ambisi kamu, jangan jangan malu kalau kamu sebagai perempuan itu punya ambisi gitu loh, jangan merasa perempuan kok punya ambisi, jangan kayak gitu. Kayak kita juga sebagai perempuan, kita manusia, kita sama di hadapan Tuhan, kita punya impian, nggak apa-apa, kita berhak punya impian, walaupun nantinya ketika kamu menikah kamu diharuskan diharuskan manut sama suami kamu, itu nggak salah, itu pun kayak sebuah pahala kan bagi seorang perempuan, itu nggak salah dalam perspektif Islam atau dalam perspektif norma, itu nggak salah. Tapi kemudian di situ kita juga jangan berdiam diri di situ. Kita jangan merendahkan diri bahwa setelah saya menikah saya harus seperti ini, saya harus menjadi seorang perempuan yang di era domestik terus, nggak harus. Perempuan sekarang bisa masuk di mana aja, apalagi seorang akademisi, kita bisa masuk ke sistem coding kan, sistem codingan kayak gitu, itu selalu dilabelkan pada laki-laki, nggak harus. Kita juga perempuan bisa belajar loh di situ. Dan tak kira perempuan-perempuan sekarang yang sudah memasuki dunia publik itu bisa kita jadikan sebagai contoh untuk kita ke depannya. Jangan semuanya bergantung pada laki-laki, jangan cepat menyerah. Tak kira kalau misal kita sebagai perempuan itu nggak cepat menyerah gitu dengan apapun masalah kita mandiri, kita bisa ini itu ya, ke depannya kita akan menjadi sukses gitu sesama perempuan. Apalagi ketika sesama perempuan itu bisa saling mendukung satu sama lain, itu tak kira akan sukses gitu. Jadi jangan bebankan pikiran-pikiran kita yang masih muda ini sebagai seorang perempuan itu ke hal-hal yang berhubungan dengan saya nggak bisa apa-apa tanpa laki-laki. Kita bisa, dan dengan laki-laki kita akan kerjasama nantinya, bukan kita merendahkan laki-laki, tapi bagaimana kita bekerja sama antara perempuan dan laki-laki di masa depannya gitu. Jadi jangan, aduh aku perempuan pengen S2 tapi nanti nggak ada yang mau nikah sama aku nih kayak gitu. Saya sendiri nih sekarang kan saya sedang menjalani studi lanjut saya S2. Ada teman ibu saya yang bilang, loh anakmu wedok kok di S2 kayak gak usah wedok ini gitu. Itu konstruk sosial yang ada ya kan bagi masyarakat, tapi nggak apa-apa. Ibu saya nggak apa-apa, itu anak saya, nantinya kedepannya dia akan mengurus dirinya sendiri itu. Dengan atau bersama, dengan atau tanpa laki-laki kita bisa. Dan ketika ada laki-laki di samping kita akan bekerjasama, itu sistemnya. Kemudian hari kita bisa membuat suatu gerakan besar dari diri perempuan. Kalau misal perempuan-perempuan zaman sekarang yang masih lulusan SMP, SD, kita sebagai akademisi yang lebih mumpuni dari mereka, kita buatlah kayak lowongan-lowongan pekerjaan untuk memberikan tempat bagi mereka yang nggak punya, kayak buruh-buruh zaman sekarang itu kan mereka itu ditempatkan di hal yang sangat menurut saya itu agak menyakitkan. Beberapa aksi buruh itu kan dia nggak diberi pesangon yang baik, nggak diberi ruang ketika dia mau melahirkan, nggak diberi kebebasan ketika dia hamil, itu nggak dikasih libur. Kalau kamu ngikuti isu-isu seperti itu, isu-isu tentang buruh perempuan, itu masih banyak hal-hal yang harus menjadi PR kita sebagai akademisi agar nantinya perempuan itu diberikan hak yang layak, diberikan tempat di ruang publik, walaupun memang sudah ada, tapi kan untuk kedepannya kita masih punya sisi kalau kita perempuan nggak bisa apa-apa. Tapi dalam diri kita sendiri hindarkan sifat-sifat seperti itu, hindarkan pemikiran seperti itu agar kita itu kemudian lebih maju. Setelah kita maju dalam diri sendiri, kita majukan ke sesama perempuan yang lain, kita beri ruang untuk mereka, ayo kita bergerak dalam bidang ini, ayo kita bergerak bekerja sama dalam bidang ini. Ya, berarti kuncinya dari kesetaraan gender ini, kita harus yakin sebagai perempuan itu, kita harus yakin bahwa kita itu bisa kemudian juga menghilangkan insekuritas gitu kan. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Sepertinya pembahasan tentang kesetaraan gender ini tidak akan cukup waktunya kalau dibahas terus menerus. Seperti yang dikatakan Kak Kavani ini, dimana kita itu sebagai wanita terutama harus menghilangkan insecurity-nya kita sendiri. Dimana kita harus percaya juga kalau kita tuh harus bisa melakukan hal yang laki-laki juga bisa lakukan gitu, atau mungkin lebih dari itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini, karena mungkin apabila diteruskan sebenarnya tidak cukup gitu waktunya, dan mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi ya Kak. Oke, terima kasih Kak kalau sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih juga ya udah undang saya di sini. Iya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.